Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah yang masih memberikan kita kesempatan untuk mendengar kisah penuh hikmah pada hari ini. Sebelum kita mulai, kami mengajak saudara-saudara sekalian untuk menekan tombol subscribe agar tidak tertinggal kisah-kisah yang dapat menjadi renungan bagi kehidupan kita. Dan seperti biasa, kami memohon kepada seluruh penonton untuk menuliskan asal daerah masing-masing di kolom komentar sebagai bentuk silaturahmi dan doa antar sesama muslim. Jazakumullahu khairan. Angin gurun berhembus pelan di antara lautan pakaian ihram putih yang bergerak memutari Ka'bah. Suara talbiyah bercampur dengan doa lirih, tangis haru, dan langkah kaki yang tak pernah berhenti. Malam itu, langit Mekah tampak berat, awan bergulung seperti menyimpan sesuatu yang akan jatuh kapan saja. Di antara ribuan jamaah, seorang pemuda bernama Faris berjalan pelan bersama rombongannya. Matanya berkaca-kaca, dadanya sesak oleh rasa syukur. "Ya Allah, akhirnya aku sampai juga," bisiknya. "Faris, jangan jauh-jauh, ikuti kelompok," ucap Pak Hagi, ketua rombongan, sambil menepuk bahunya. Faris mengangguk, tapi di tengah kehusyuan itu, ada sesuatu yang membuat langkahnya terhenti. Di sisi luar tawaf, dekat tiang lampu tinggi, berdiri seorang wanita asing. Pakaiannya hitam pekat, panjang hingga mata kaki, dengan kerudung putih yang membingkai wajahnya. Di tengah lautan kain ihram dan abaya sederhana, penampilannya tampak mencolok, seperti tidak menyatu dengan suasana. Ia tidak sedang berdoa, tidak pula menunduk, justru berdiri tegak, mengamati kerumunan dengan tatapan tajam, seolah sedang menghitung satu persatu wajah jamaah. Faris mengernyit, siapa dia? Sesekali, wanita itu menunduk ke sebuah buku kecil di tangannya, lalu mengangkat pandangan lagi. Gerak bibirnya pelan, seperti menghafal atau mengulang sesuatu. Namun bukan zikir yang terdengar, melainkan gumaman asing yang Faris tak mengerti. Beberapa jam sebelumnya, wanita itu telah menginjakkan kaki di pelataran Masjidil Haram dengan langkah yakin. Namanya Ana. Ia datang bukan membawa niat suci, melainkan misi. Di dalam tas kecilnya, tersimpan beberapa lembar kertas, catatan nama negara, serta tanda-tanda khusus yang telah ia pelajari berbulan-bulan. Ia sudah dilatih agar pandai berbicara manis, mengubah kata-kata menjadi jaring halus yang sanggup menjerat hati orang yang lemah. Temukan orang yang sendirian, dekati mereka, bicaralah lembut, tawarkan kebenaran yang baru, jangan terlalu cepat, pelan-pelan saja, demikian pesan yang selalu terngiang di kepalanya. Ana menarik napas panjang, menatap ke arah Ka'bah. Ada sedikit kegelisahan merayap di dadanya, bukan karena ia merasa bersalah, tetapi karena ia sendiri tidak mengerti kenapa jantungnya berdebar begitu keras di tempat itu. "Ini cuma tempat," gumamnya pelan, menepis rasa tidak nyaman. Tugas adalah tugas. Malam semakin larut, tapi Masjidil Haram justru makin ramai. Lampu-lampu besar memantulkan cahaya ke langit yang kelabu. Jutaan doa naik, menembus udara yang dipenuhi harap. Faris kembali melanjutkan tawaf, namun hatinya belum tenang memikirkan wanita berbusana hitam tadi. Di putaran ketiga, ia kembali melihatnya. Kali ini, wanita itu tidak hanya diam, ia mulai bergerak. Ana melangkah perlahan di pinggir kerumunan, matanya menyisir wajah-wajah yang tampak letih, sendu, atau sedang duduk menyendiri. Ia menghentikan langkah ketika melihat seorang ibu tua dari Asia Tenggara yang duduk sendirian di kursi roda, sementara rombongannya sedang bergeser menjauh. Ibu itu menangis perlahan, mengusap wajahnya dengan tisu yang sudah basah. Ana mendekat dengan senyum lembut. "Are you okay?" tanyanya dalam bahasa Inggris pelan. "Do you need help?" Ibu tua itu mengangkat kepala. Matanya sembab, tapi ada kelegaan kecil saat melihat ada yang menghampiri. I'm fine, just emotional," jawabnya terbata. Ana mencondongkan tubuh seolah penuh empati. "Sometimes when we are broken, it means we are ready for a new truth," ucapnya, kata-katanya dipilih dengan hati-hati.
Ia mengeluarkan selembar kertas kecil dari tasnya, bukan brosur tempat makan, bukan juga catatan doa. Di atas kertas itu tertera tulisan asing dan simbol yang tak ada hubungannya dengan ibadah yang sedang berlangsung. "Maybe this can help you," bisik Anna. Belum sempat kertas itu berpindah tangan, suara batuk keras terdengar di belakang mereka. "Maaf Bu, ini bukan tempat bagi selebaran aneh," suara berat Pak Hadi memecah suasana. Rupanya sejak tadi ia memperhatikan gerak-gerik Anna. Anna menoleh, tatapannya sekejap berubah dingin. "I'm just trying to help," katanya datar. Pak Hadi mengernyit, menatap kertas di tangan Anna sekilas, lalu mengeleng pelan. "Kalau mau menolong, cukup doakan saja. Di sini, orang datang untuk menyambungkan hati kepada Tuhannya, bukan untuk mendengar kebenaran baru dari orang asing." Anna mengepalkan tangannya di balik jubah. Ada rasa jengkel mengalir di darahnya, tapi ia menahannya. Tersenyum tipis, ia menunduk pura-pura sopan. "I'm sorry," katanya lirih sebelum melangkah pergi. Namun di dalam hati, ia berbisik, "Kau hanya menghalangi satu target, masih banyak yang lain." Faris menyaksikan kejadian itu dari kejauhan. Ia melihat bagaimana wanita asing itu tersenyum manis, lalu menyodorkan sesuatu pada jamaah. Ada yang menolak halus, ada yang tampak kebingungan, ada yang justru tergerak mendekat. Semakin lama, perasaan tidak enak itu makin kuat. Ia mendekati Pak Hadi ketika rombongan sedang istirahat di dekat salah satu tiang. "Pak, tadi saya lihat perempuan itu lagi yang pakai baju hitam. Kayaknya dia bukan jamaah biasa," kata Faris pelan. Pak Hadi memejamkan mata sejenak. "Bapak juga merasa begitu," jawabnya. "Gerak-geriknya aneh, bukan tipe orang yang datang ke sini untuk menundukkan diri. Tatapannya seperti mencari mangsa. Memangnya dia mau apa, Pak?" Pak Hadi menghela nafas. "Entahlah, tapi hati-hati Riz, di mana ada cahaya, di situ pasti ada bayangan. Bahkan di tempat sesuci ini, belum tentu semua orang datang membawa niat yang benar." Kata-kata itu menempel di benak Faris. Sementara itu, Anna berdiri di salah satu sudut lantai atas memandang Ka'bah dari kejauhan. Dari sana, ia bisa melihat kerumunan seakan berputar seperti pusaran cahaya. Suara takbir dan doa menggema memenuhi telinganya. Anehnya, semakin lama ia di sana, semakin berat dadanya. Seolah ada sesuatu yang menekan dari dalam, memaksa nuraninya untuk bertanya, "Apa yang sebenarnya kau lakukan?" Anna menggeleng cepat, menepi suara itu. "Aku sudah sejauh ini, tidak ada jalan mundur," ucapnya lirih. "Yang kuperlukan hanya beberapa orang, cukup beberapa saja, lalu tugasku selesai." Matanya kembali menyisir kerumunan, kini dengan tatapan lebih tajam. Ia tidak sadar, dari lantai bawah, beberapa pasang mata mulai memperhatikannya dengan curiga. Faris, Pak Hadi, dan beberapa jamaah lain yang merasa ada sesuatu yang ganjil dari sosok wanita berbusana hitam di tengah samudra putih itu. Langit Mekah kembali bergemuruh pelan, angin bertiup lebih dingin dari biasanya, seolah ada sesuatu yang sedang menunggu. Bukan hanya Anna yang mengamati lautan jamaah malam itu, ada pandangan lain yang tak terlihat, dan kelak ketika malam itu mencapai puncaknya, barulah semua orang akan tahu bahwa misi gelap yang ia bawa tidak akan berakhir seperti yang ia rencanakan. Malam itu, udara di sekitar Masjidil Haram tiba-tiba berubah aneh. Angin yang tadinya hangat berubah mendingin, menusuk kulit. Lampu-lampu besar di pelataran masjid memantulkan cahaya yang terasa lebih pucat dari sebelumnya. Banyak jamaah mulai menengok ke atas, merasa ada sesuatu yang tidak biasa. Namun Anna tidak peduli. Langkahnya semakin cepat, matanya liar mencari seseorang yang menurut catatannya paling mudah dipengaruhi. Orang yang sedang bersedih, sendirian, atau tertekan secara mental. Ia melihat seorang pemuda Arab duduk bersandar pada tiang besar, wajahnya sembab. Pria itu tampak habis menangis, memeluk mushaf kecil dengan tangan gemetar. Target ideal, gumam Anna. Ia melangkah mendekat.
Di tempat lain, Faris dan rombongan baru saja menyelesaikan tawaf terakhir. Namun pikiran Faris masih terikat pada wanita asing yang ia lihat tadi. Setiap kali ia menutup mata untuk berdoa, bayangan wanita itu muncul, tatapan tajamnya, gerak tangan yang mencurigakan, dan kertas-kertas aneh yang sempat ia sodorkan. Pak Hadi membungkuk mengambil botol air zam-zam, lalu meneguknya pelan. "Riz, kau tadi lihat dia pergi kemana?" Faris menggeleng. "Nggak jelas, Pak, tapi saya punya firasat dia bakal ngelakuin sesuatu malam ini." Pak Hadi memijat tengkuknya yang tegang. Rasanya Bapak harus lapor ke petugas atau minimal berjaga. Namun sebelum mereka sempat melangkah, sebuah teriakan lirih terdengar dari arah tiang lampu, tempat Ana berada sebelumnya. Teriakan itu bukan teriakan minta tolong biasa. Itu seperti suara orang yang melihat sesuatu yang tidak masuk akal. Faris spontan menoleh. "Pak, itu dari sana." Mereka berdua bergegas menerobos kerumunan. Sementara itu, Ana sudah sampai di depan pemuda Arab yang menangis itu. Ia berdiri dengan wajah penuh simpati yang dibuat-buat. "Are you lost?" katanya lembut. Pemuda itu menggeleng tanpa menatapnya. "Sad?" Ia tidak menjawab. Ana bersimpuh di sebelahnya, meletakkan tangan di dadanya seolah peduli. "Sometimes the truth you're looking for isn't in that book," katanya sambil menatap mushaf kecil itu. Pemuda itu menegang, jemarinya meremas mushaf, matanya melirik Ana dengan bingung dan takut. "Look at me," bisik Ana. Suaranya berubah semakin dalam, semakin menekan. "I can show you something better, a truth that can take away your pain." Pemuda itu menggeleng keras, nafasnya tersengal. Ia mencoba berdiri, tapi lututnya lemas. Ana menahan lengannya. "You don't have to be afraid, just listen to me." Suara itu bukan suara manusia yang menenangkan. Ada getaran aneh di dalamnya, seperti frekuensi yang mengganggu pikiran. Pemuda itu menutup telinganya. "Stop, stop." Beberapa jamaah mulai menoleh. Ana semakin panik. Ia meraih kertas di dalam saku, berusaha menyodorkannya. Namun sebelum sempat menyentuh tangan pemuda itu, boom! Langit di atas Ka'bah bergetar seperti ada dentuman halus. Seluruh jamaah spontan mendongak. Lampu-lampu berkedip. Awan bergulung membentuk pusaran gelap. Ana membeku. Seharusnya tidak seperti ini," gumamnya ketakutan. Dari kejauhan, Faris melihatnya jelas. Wanita berbusana hitam itu berada di tengah area terbuka, tepat di bawah langit yang mendadak seperti terbelah. Apa yang dia lakukan di situ? Faris berlari makin cepat. Pak Hadi, yang berusia hampir 60 tahun, bahkan ikut berlari meski nafasnya tersengal. "Riz, ada sesuatu di atasnya." Dan benar saja, dari arah langit, cahaya samar turun, bukan seperti cahaya lampu atau pantulan apapun. Cahaya itu berdenyut seperti makhluk hidup. Orang-orang mulai berbisik ketakutan. Apakah itu petir? Bukan, itu turun bukan menyambar. Itu bergerak seperti menyusuri udara. Ana mendongak. Untuk pertama kalinya sejak tiba di Mekah, tatapan angkuhnya berubah menjadi tatapan seseorang yang terpojok. "Apa? Ini?" bisiknya. Cahaya itu turun semakin dekat, seperti kabut tipis yang memutar, melilit, kemudian berkumpul tepat di atas kepala Ana. Pemuda yang ia dekati berteriak ketakutan dan langsung menjauh. Ana ingin kabur, namun kakinya seolah tertancap di lantai marmer. "Tidak, tidak, ini tidak sesuai rencana," ratapnya. Cahaya itu berdenyut lagi. Lalu, semuanya mendadak hening. Ribuan jamaah terdiam. Angin berhenti. Langit seolah menahan nafas. Dan tepat pada detik itu, cahaya itu seolah menarik tubuh Ana ke atas. Perlahan tapi jelas. Jubahnya berkibar. Wajahnya terangkat paksa. Tangannya mencakar udara seakan mencari pegangan. Kerumunan menjerit. Faris terpaku. Pak Hadi mengucap istighfar dengan suara gemetar. Beberapa jamaah wanita menangis sambil menutup wajah. Tubuh Ana terangkat semakin tinggi, dan gerakan itu tidak wajar. Bukan seperti melayang, tapi seperti
dicekik oleh sesuatu yang tak terlihat. Ana menggeliat, memegangi lehernya, matanya membelalak ketakutan. "Stop, stop!" jeritnya, namun suaranya serak dan terputus-putus. Cahaya di atasnya semakin kuat, kerumunan semakin mundur. Beberapa pria berusaha menolong, tapi langkah mereka ikut terpental oleh dorongan angin kuat yang tiba-tiba datang dari pusaran cahaya. Faris hanya bisa menatap dengan wajah pucat. "Pak, ini bukan kejadian biasa." Pak Hadi menjawab dengan suara pelan, berat, dan takut. "Bukan, Riz. Ini pembalasan." Ana menjerit lagi, kali ini lebih keras, sebelum suaranya tercekik di tengah udara. Dalam beberapa detik, tubuhnya benar-benar terangkat lebih tinggi, membuat semua orang sadar. Ini baru permulaan dari sesuatu yang jauh lebih mengerikan. Langit Makkah memantulkan cahaya putih keperakan yang semakin pekat tepat di atas tubuh Ana yang terangkat. Ribuan jamaah masih terpaku di tempatnya, sebagian menjerit, sebagian beristighfar, dan sebagian lagi bahkan tidak sanggup berkata apa-apa. Tubuh Ana terus melayang, wajahnya merah keunguman seperti sedang dicekik oleh tangan tak kasat mata. Kakinya bergoyang liar, mencoba menendang udara, namun setiap gerakan justru membuat cahaya itu menyala lebih terang seperti marah. Faris berdiri tak jauh dari tempat kejadian. Jantungnya berdegup keras, tangannya berkeringat dingin, dan nafasnya tak beraturan. Ia ingin berlari mendekat, ingin menolong, tapi ada kekuatan tak terlihat yang menahan langkah setiap orang yang mencoba mendekat. Bahkan, petugas keamanan pun terpental mundur oleh hembusan angin yang datang dari pusaran cahaya. "Pak, kita harus apa?" teriak Faris, namun suaranya seperti ditelan gemuruh langit. Pak Hadi memegang dadanya sendiri, merasa sesak. "Riz, kau lihat tidak? Cahaya itu hanya menyala ketika wanita itu mencoba bicara, seolah sesuatu atau seseorang sedang menghentikannya dari mengatakan sesuatu." Sementara itu, Ana berusaha keras membuka mulutnya, ingin memanggil bantuan, tapi setiap kali ia mencoba mengeluarkan suara, cahaya itu menyambar kerongkongannya, sehingga ia hanya bisa mengeluarkan suara parau yang terputus. Seorang jamaah Mesir di dekat Faris berteriak, "Astagfirullah, ini bukan manusia biasa, ini penyamar." Seorang lelaki tua dari Pakistan menimpali dengan suara gemetar. "Aku melihatnya tadi, dia mendekati banyak orang, menawarkan sesuatu, seperti ajaran aneh." Teriakan itu menyebar cepat. Banyak orang mulai mengingat kejadian-kejadian kecil sebelum insiden ini. Wanita asing itu ternyata telah mereka lihat di banyak sudut, di dekat sumur Zam-Zam, di area Sa'i, di pelataran luar, selalu sendiri, selalu membawa buku, selalu mengawasi, dan selalu membisikkan sesuatu pada orang-orang yang tampak lemah. Cahaya itu mendadak berdenyut lebih kuat, seakan mengkonfirmasi semua dugaan. Ana menjerit lagi, tangannya mencakar-cakar udara seolah memohon bantuan, namun yang keluar hanya suara patah yang nyaris tidak terdengar. "No, please, help!" Lalu cahaya itu menghentak. Satu hentakan terang membuat semua orang mundur dan menutup mata. Bahkan Faris pun terdorong beberapa langkah, kehilangan keseimbangan. Ketika cahaya mereda, sebuah benda kecil jatuh dari genggaman Ana dan menghantam lantai marmer. Selembar buku lusuh dengan simbol aneh di sampulnya. Buku itu terbuka, dan angin dingin berhembus dari arah halaman-halamannya. Faris terperangah. "Pak, itu bukunya." Pak Hadi menunduk, melihat dari kejauhan. Isi buku itu bukan doa, bukan catatan harian, bukan pula kitab suci yang dikenal. Itu penuh tanda, garis, pola, simbol, pola gelap yang tidak wajar. Banyak jamaah memekik ketika melihatnya. Apa itu? Sihir, bisik seorang wanita Arab, atau mantra? Cahaya di atas Ana merespons lagi, kali ini seperti membungkus seluruh tubuhnya. Ana menggeliat, meronta, suaranya pecah. "I didn't mean to. Please, no, don't." Namun cahaya tidak berhenti, seperti sedang menyeret keluar sesuatu yang tidak terlihat dari tubuhnya. Faris melihat pandangan Ana berubah dari angkuh menjadi takut, lalu berubah lagi menjadi kosong. Untuk sesaat, seolah ada bayangan lain yang keluar dari tubuhnya, seperti kabut hitam yang terhisap ke udara, melingkar lalu menghilang.
Jamaah menjerit serentak. Ana jatuh. Tubuhnya menghantam lantai dengan suara keras. Semua orang terpaku. Hening. Tidak ada yang tahu apakah ia masih hidup atau tidak. Namun yang membuat bulu kuduk Faris berdiri bukanlah tubuh Ana, tetapi wajahnya. Wajah yang tadi pucat kini berubah membiru. Rahangnya kaku, matanya membelalak. Ada bekas seperti cekikam di lehernya, bukan oleh tangan manusia, melainkan jejak. Cahaya. Faris melangkah pelan mendekati buku lusuh yang tergeletak di tanah. Angin dingin kembali berhembus. Dari halaman terbuka itu, ia melihat tulisan tangan kecil yang membuat seluruh tubuhnya gemetar. Find the weak ones, break their faith, replace it with the new path. Faris menelan ludah, napasnya berat. Pak, ini bukan misi biasa. Pak Hadi mendekat, matanya tajam dan tegang. Iya, Riz, ini misi untuk menyesatkan orang. Tapi siapa yang mengirimnya? Untuk apa? Mereka tidak tahu bahwa jawaban itu tidak ada di buku tersebut. Jawaban itu masih berada di langit, berputar pelan seperti mata yang mengawasi. Seolah kejadian malam itu baru permulaan dari sesuatu yang jauh lebih besar. Tubuh Ana tergeletak di lantai marmer Masjidil Haram, kaku seperti boneka yang talinya diputuskan. Jamaah yang tadinya menjerit kini hanya mampu berbisik, takut suara mereka mengganggu sesuatu yang belum benar-benar pergi dari udara. Angin dingin yang aneh masih berputar pelan di atas kepala mereka, seperti bayangan yang enggan lenyap sepenuhnya. Faris berdiri paling dekat. Ia menatap tubuh wanita itu tanpa bergerak. Dadanya naik turun cepat, seakan setiap napas terasa berat. Ia ingin melangkah mundur, tapi rasa penasarannya menahan kaki, sama seperti ketakutan yang terus menelan pikirannya. Pak Hadi akhirnya berani mendekat sedikit, menatap wajah Ana yang pucat membiru. "Riz, lihat lehernya," gumamnya pelan. Faris mengangguk. Bekas cekikan cahaya itu terlihat jelas, lingkaran terang yang perlahan memudar, tapi meninggalkan tanda seperti luka bakar. Tidak ada yang menyentuh tubuh Ana, tapi luka itu nyata, seolah dibentuk oleh sesuatu yang bukan dari dunia ini. Beberapa petugas keamanan mulai menghalau jamaah untuk memberi ruang, namun langkah mereka terhenti ketika melihat buku lusuh di dekat kaki Ana. Salah satu petugas menatap buku itu dengan ngeri, seperti melihat sesuatu yang tidak seharusnya berada di tempat suci. "Jangan sentuh dulu," ujar pria itu dengan suara tegang. Namun angin tiba-tiba meniup halaman-halaman buku secara perlahan, seperti sedang memperlihatkan isi tersembunyinya kepada semua orang di sana. Faris dan Pak Hadi mendekat beberapa langkah, cukup dekat untuk melihat kalimat-kalimat yang tergores dengan tulisan tajam dan tidak teratur. Kalimat itu berbunyi, "Ketika cahaya paling kuat, bayangan paling gelap akan melawan." Faris merinding. "Pak, ini kayak ramalan atau peringatan." Pak Hadi mengerutkan dahi, menatap ke langit. "Cahaya tadi bukan cahaya biasa, Riz. Itu seperti..." Ia terdiam sejenak, suaranya melemah. "Seperti sesuatu yang menjaga tempat ini." Angin berembus kuat, seperti menegaskan ucapannya. Sementara petugas mengamankan area, seorang pria berjubah putih dengan sorban sederhana muncul dari kerumunan. Penampilannya biasa saja, tapi auranya membuat orang-orang secara otomatis memberi jalan. Wajahnya teduh, namun matanya tajam seperti bisa melihat jauh ke dalam diri seseorang. Ia berhenti tepat di depan tubuh Ana. Tanpa menyentuhnya, ia menunduk sedikit, membaca setiap detail luka dan ekspresi wajah yang membeku. "Wanita ini datang membawa niat yang tidak suci," katanya pelan, namun cukup keras untuk didengar Faris dan orang di dekatnya. Dan tempat ini tidak pernah membiarkan niat gelap berjalan terlalu jauh. Faris memberanikan diri bertanya, "Tuan, apa yang sebenarnya terjadi dengan dia?" Pria itu memandangnya, mata yang tenang namun dalam seperti menahan banyak jawaban. Ketika seseorang membawa ajaran palsu ke tempat suci ini, mereka tidak hanya menipu manusia, mereka menantang sesuatu yang lebih besar dari itu. Ia menatap langit yang masih bergulung dengan awan aneh. Dan malam ini, tantangan itu dijawab. Faris menelan ludah. Pak Hadi berdiri di sampingnya, tubuhnya sedikit gemetar. Pria berjubah itu kemudian menatap buku lusuh di lantai.
Siapapun yang memberi wanita ini tugas, tidak bekerja sendirian. Kalimat itu seperti petir yang menghantam hati semua orang yang mendengarnya. Berarti ada yang lebih besar, Tuan? Tanya Pak Hadi dengan suara hampir berbisik. Pria itu mengangguk berat. Ini bukan sekadar misi seorang wanita asing. Ini bagian dari sesuatu yang jauh lebih gelap, yang sudah lama mencoba merasuki hati manusia, meski selalu gagal menembus tempat ini. Ia memandang Faris, tapi ada tanda lain yang harus kalian lihat. Tanda apa? Tanya Faris. Pria berjubah itu menunduk, mengangkat tangan dan menunjuk ke pojok halaman buku yang terlipat. Faris mendekat, menatap tulisan kecil yang terselip di pinggir halaman. Tulisan itu berbeda dari yang lain, lebih baru, lebih rapi. Seperti ditulis seseorang yang dulunya punya pendidikan bagus, bukan orang yang tersesat. Tulisan itu berkata, "Aku bukan satu-satunya." Faris tercengang. Pak Hadi menahan napas. Pria berjubah itu bangkit berdiri. Carilah jawabannya, sebelum bayangannya datang lagi. Sebelum Faris sempat bertanya apa maksudnya, pria berjubah itu melangkah pergi. Di tengah kerumunan ribuan jamaah, ia menghilang begitu saja, seperti menembus udara tanpa jejak. Faris memandang kosong ke arah ia pergi. Sementara itu, langit Mekah kembali bergerak pelan. Seolah seseorang baru saja menutup tabir dari sesuatu yang tidak boleh dilihat manusia terlalu lama. Namun, satu hal pasti. Dengan tertulisnya kalimat, "Aku bukan satu-satunya," berarti ancaman itu belum berakhir. Bahkan mungkin baru dimulai. Kerumunan perlahan membubarkan diri setelah petugas menenangkan jamaah dan membawa tubuh Ana ke area tertutup. Namun, suasana Masjidil Haram malam itu belum kembali normal. Banyak orang masih berbisik, menoleh ke langit, atau menatap lantai seolah kejadian tadi masih membekas di mata mereka. Faris dan Pak Hadi tetap berdiri tidak jauh dari tempat jatuhnya Ana. Keduanya merasa ada sesuatu yang belum selesai. Bukan hanya karena pesan, "Aku bukan satu-satunya," tertulis di buku lusuh itu, tapi juga karena pria berjubah putih yang muncul dan hilang begitu saja meninggalkan pertanyaan yang jauh lebih besar. Faris memijat pelipisnya. "Pak, kalau dia bukan satu-satunya, berarti masih ada yang lain di sini." Pak Hadi mengangguk pelan, dan mereka bisa menyamar seperti wanita itu. Kalimat itu membuat bulu kuduk Faris meremang. Angin kembali berembus, tapi kali ini terasa berbeda. Tidak sedingin sebelumnya, namun membawa aroma yang tidak familiar, seperti wangi bunga bercampur asap tipis. Faris menatap sekeliling. Jamaah melangkah normal, tapi ada satu sosok yang membuatnya terhenti. Di antara kerumunan itu, berdiri seorang laki-laki berkulit pucat, mengenakan jubah panjang berwarna coklat keemasan. Ia tidak tawaf, tidak berdoa, tidak membaca apapun. Ia hanya berdiri, menatap lurus ke arah tempat Ana jatuh dengan ekspresi datar yang sulit dibaca. Faris menahan napas. Laki-laki itu tidak panik, tidak terkejut, tidak takut. Seolah ia sudah tahu apa yang akan terjadi sejak awal. "Pak," Faris menunjuk halus, "lihat itu." Pak Hadi mengerutkan dahi, mengikuti arah pandang Faris. "Dia bukan jamaah kita." Cara dia melihat tempat itu, Pak, Faris menelan ludah, seperti menunggu gilirannya. Laki-laki itu kemudian berjalan perlahan, menyelinap di antara jamaah menuju area yang lebih sepi di lantai atas. Tidak ada yang memperhatikannya, tidak ada yang merasa aneh, kecuali Faris. "Pak, kita harus ikuti dia," ucap Faris tergesa. Pak Hadi menghela napas panjang. "Ini berbahaya, Riz." Faris membalas dengan tatapan mantap. "Kalau kita diam, kita nggak akan tahu siapa dia dan apa rencana mereka berikutnya." Akhirnya Pak Hadi mengangguk. "Baik, tapi hati-hati, kita hanya mengamati dari jauh." Keduanya berjalan cepat, menyusuri lorong marmer yang dihiasi lampu-lampu besar. Laki-laki misterius itu berhenti di salah satu sudut, tempat banyak jamaah duduk beristirahat. Namun ia tidak duduk. Ia berdiri menghadap dinding Ka'bah dari kejauhan. Kedua tangannya terlipat di belakang punggung.
Faris dan Pak Hadi bersembunyi di balik tiang besar, cukup dekat untuk mengamati tanpa menarik perhatian. Laki-laki itu mengeluarkan sesuatu dari dalam jubahnya. Sebuah buku kecil, bentuknya mirip dengan buku milik Ana. Faris membeku, "Pak, itu sama persis." Namun yang membuat keduanya terperangah adalah saat laki-laki itu membuka buku tersebut, huruf-huruf gelap di dalamnya bergetar, seperti hidup. Cahaya samar keluar dari sela-sela halamannya, tapi bukan cahaya terang seperti yang menyeret Ana ke langit tadi. Ini cahaya merah, halus tapi jahat. Faris menutup mulutnya dengan tangan. Ia tak percaya apa yang dilihatnya. "Pak, ini lebih parah daripada yang kita kira." Pak Hadi terlihat ngeri. "Itu bukan cahaya dari sini." Laki-laki itu mulai membaca sesuatu. Tidak keras, tidak lantang, tapi cukup untuk membuat udara di sekelilingnya berubah. Angin menjadi lebih panas, suara semut merayap di dinding terdengar jelas, dan bayangan tempat ia berdiri mulai bergerak, bertambah panjang, lalu memanjang lagi, seakan mengarah ke Ka'bah. Faris memegang lengan Pak Hadi erat-erat. "Pak, bayangannya." Pak Hadi mengusap wajahnya. Dia sedang memanggil sesuatu atau mencoba menghubungkan sesuatu. Tiba-tiba laki-laki itu berhenti membaca. Ia menutup bukunya. Lalu tanpa menoleh, ia berbicara dengan suara rendah namun jelas terdengar hingga tempat Faris berdiri. "Apa kalian mengikutiku sejak tadi?" Faris terdiam, tubuhnya terasa membeku. Laki-laki itu perlahan memutar kepalanya ke kanan, bukan seluruh tubuhnya, hanya kepala. Gerakannya terlalu lambat dan terlalu mulus untuk ukuran manusia normal. Matanya hitam penduh, tanpa iris, tanpa cahaya. Tatapan itu menembus dari kejauhan, seakan langsung menusuk ke dalam dada Faris. Pak Hadi menelan ludah keras. Faris mundur setapak. Laki-laki itu tersenyum tipis. "Satu jatuh," ujarnya pelan, suaranya bergema aneh. "Tinggal 9 lagi." Faris membeku. 9? Berarti ada 10 dari mereka. Dan satu baru saja terungkap. Sebelum Faris sempat memproses kata-kata itu, laki-laki itu perlahan melangkah mundur. Dan tepat sebelum tubuhnya menyentuh dinding, sosoknya berubah menjadi bayangan hitam pekat yang menyerap cahaya sekitar. Dalam sekejap, ia menghilang. Angin berhenti, lorong menjadi hening. Faris merasa lututnya lemas. "Pak, ini bukan sekadar penyusup. Mereka bukan manusia biasa." Pak Hadi memegang bahunya erat-erat. "Riz, kita harus cari pria berjubah putih itu lagi. Dia satu-satunya yang tahu apa yang sedang kita hadapi." Namun Faris tahu, apapun ini jauh lebih besar daripada dugaan siapapun. Dan malam itu, ia merasa untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia sedang diawasi oleh sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh mata manusia. Faris dan Pak Hadi kembali menyusuri lorong marmer Masjidil Haram dengan langkah berat. Mereka tidak lagi memikirkan apa yang akan mereka temui, melainkan apa yang mungkin sedang mengikuti mereka dari belakang. Setiap bayangan yang bergerak karena lampu, setiap hembusan angin yang lewat, setiap suara langkah di kejauhan, semuanya terasa seperti ancaman. "Pak, kita cari pria berjubah putih itu di mana?" tanya Faris lirih. Suaranya hampir tenggelam dalam desing angin yang berputar. "Pak, kenapa lampunya mati?" Pak Hadi menggeleng pelan. "Aku tidak tahu, Riz. Orang seperti itu biasanya muncul ketika diperlukan, bukan ketika dicari." Faris menggigit bibir, menahan rasa cemas yang memuncak di tenggorokan. Tiba-tiba, lampu-lampu di sepanjang lorong berkedip. 1 kali, 2 kali, lalu mati. Lorong seketika gelap, hanya disinari cahaya bulan pucat yang masuk dari area terbuka. Suara-suara jamaah dari lantai bawah terdengar jauh, seakan berada di dunia lain. Faris memegang lengan Pak Hadi erat-erat, nafasnya tercekat. "Pak, kenapa lampunya mati?" Pak Hadi menarik nafas panjang, meski wajahnya terlihat pucat. Masjidil Haram tidak pernah mati lampu, Riz. Mereka berdua terdiam. Kali ini bukan hanya lampu, udara mengubah suhu dalam hitungan detik, dari hangat dan normal menjadi dingin menggigit, seperti berada di dalam ruangan batu bawah tanah. Faris memelototkan mata. "Pak, dingin banget."
Pak Hadi baru hendak menjawab ketika dari ujung lorong terdengar suara ketukan. Bukan ketukan kecil, bukan suara sandal. Ini seperti pintu kayu tua yang diketuk dari dalam. Padahal tidak ada pintu di lorong itu. "Pak, itu apa?" Pak Hadi memegangi dada. "Riz, jangan bergerak." Suara ketukan itu terdengar lagi, lebih keras, lalu berhenti. Keheningan menguasai. Kemudian, dari arah lorong yang gelap itu, muncul cahaya redup berwarna merah samar. Sama seperti cahaya dari buku milik laki-laki misterius tadi. Cahaya itu perlahan merayap di lantai, seperti kabut yang membawa suara bisikan. Faris meneguk ludah. "Pak, mereka belum pergi." Tiba-tiba, bruk! Sesuatu menyerempet dinding lorong dengan keras, lalu jatuh ke lantai. Faris dan Pak Hadi spontan mundur beberapa langkah. Namun yang jatuh bukan manusia, bukan bayangan. Itu sebuah tas kecil warna hitam. Bentuknya sama dengan tas Ana sebelum ia terangkat ke langit. Faris merasakan jantungnya berhenti berdetak sejenak. "Pak, itu tasnya." Tas itu terbuka sendiri, bukan dengan tangan, bukan karena angin, tapi seolah ada sesuatu di dalamnya yang meronta ingin keluar. Pak Hadi memegang lengan Faris lebih erat. "Riz, jangan dekati." Namun sudah terlambat. Dari dalam tas itu, lembaran-lembaran kertas melayang keluar, satu persatu, seperti daun kering yang diterbangkan badai. Kertas-kertas itu menempel di lantai, lalu membentuk pola melingkar di sekitar tas. Polanya sama dengan simbol di buku lusuh milik Ana. Suara bisikan terdengar di dalam kepala Faris, bukan dari luar. 2 jatuh, 8 tersisa. Faris memegang kepala, hampir berteriak, "Pak, suara itu ada di kepala saya." Pak Hadi mengguncang tubuh Faris. "Istighfar, Faris, jangan ikuti suaranya." Bisikan itu makin kuat, seakan menyentuh langsung ke dasar pikiran. Lalu, lorong kembali hidup, lampu menyala. Udara hangat, cahaya merah menghilang, dan semua simbol yang tadi memenuhi lantai hilang begitu saja, seakan tidak pernah ada. Faris terhuyung dan berlutut, napasnya memburu. Pak Hadi memegang pundaknya. "Riz, kau baik-baik saja?" Faris mengangguk lemah. "Suaranya, Pak, dia bilang 2 jatuh, berarti..." Ia menoleh tajam. Ada satu lagi yang baru saja gagal atau ditangkap. Pak Hadi menutup wajahnya dengan telapak tangan. "Ini lebih buruk dari yang kita bayangkan." Faris berdiri, tubuhnya masih gemetar. Ia menatap sepanjang lorong, memastikan tidak ada sosok yang muncul lagi. "Pak, mereka bukan cuma manusia yang disusupkan. Mereka seperti sesuatu yang dikendalikan. Buku itu bukan sekedar catatan, itu pintu." Pak Hadi memandang Faris dengan tatapan berat. Dan pintu itu sekarang terbuka. Entah siapa yang dibaliknya. Faris menatap ke arah Ka'bah yang bercahaya. Dalam hening itu, hatinya bergetar oleh firasat paling buruk yang pernah ia rasakan. Jika 2 sudah jatuh, 8 lainnya pasti bergerak, dan mereka mungkin tidak sendirian. Faris dan Pak Hadi berjalan cepat keluar dari lorong, tetapi rasa dingin yang tadi menyelimuti tubuh mereka masih menempel, seperti hawa kematian yang enggan pergi. Mereka turun ke area terbuka Masjidil Haram, berharap keramaian jamaah bisa membuat mereka merasa aman. Namun tidak, justru sebaliknya. Di tengah kerumunan ribuan orang yang tawaf, Faris memperhatikan sesuatu yang baru sekarang ia sadari. Ada beberapa jamaah yang bergerak tidak seperti manusia pada umumnya. Gerakannya terlalu seragam, terlalu sinkron, seperti mengikuti pola tertentu. Faris menatap lebih lama. Mata seorang pria tua di sudut kiri tawaf memancarkan kilauan gelap, bukan pantulan cahaya lampu. Seorang wanita muda berjalan dengan langkah lambat, tapi matanya tidak pernah berkedip. 2 pemuda berdiri tegak menghadap Ka'bah, namun bibir mereka bergerak mengumam kata-kata asing. Lalu Faris sadar. Astagfirullah, napasnya tercekat. "Pak, lihat baik-baik." Pak Hadi menilai satu persatu arah pandang Faris. "Kenapa langkah mereka? Sama?" gumamnya ngeri. Faris mengangguk. "Pak, mereka 8 orang itu." Pak Hadi memegang dadanya. "Ya Allah, berarti mereka menyebar."
Dan bukan hanya menyebar, mereka membentuk lingkaran besar, menyamar sebagai jamaah biasa, namun posisi masing-masing mengelilingi Ka'bah seperti titik-titik yang sudah diatur dengan presisi. Faris merasakan tubuhnya gemetar. "Pak, ini seperti formasi." Pak Hadi menelan ludah keras. "Formasi untuk apa?" Pertanyaan itu terjawab lebih cepat dari yang mereka duga. Langit di atas Masjidil Haram tiba-tiba bergetar halus, hampir tidak terdengar, tapi cukup membuat debu di lantai marmer naik pelan. Beberapa jamaah menggosok mata, merasa pusing. Sebagian lainnya menoleh ke atas. Faris merasakan getaran itu di dadanya, seperti suara rendah yang tidak berasal dari bumi. "Pak," suaranya pecah. "Ini suara yang sama dengan yang tadi di lorong." Pak Hadi memegang bahu Faris erat-erat. "Riz, kita harus temukan pria berjubah putih itu. Kita tidak bisa hadapi ini sendirian." Namun sebelum mereka sempat bergerak, salah seorang dari 8 sosok itu, seorang pria berjubah abu-abu dengan tatapan kosong, mengangkat wajahnya perlahan. Matanya tidak memiliki pupil, putih seluruhnya, seperti mata orang yang sudah hilang kesadarannya. Ia membuka mulut, namun suara yang keluar bukan suara manusia, bukan teriakan, bukan gumaman. Suara itu seperti 30 suara berbeda berbicara sekaligus, tumpang tindih, pecah dan bergema di dalam kepala siapapun yang mendengarnya. "Pelajari cahaya untuk membalikkannya." Faris menutup telinga, tapi suara itu tetap masuk, langsung ke pikirannya. Jamaah di sekitarnya menjerit, sebagian jatuh terduduk. Pria berjubah abu-abu itu kemudian menutup mulutnya, tatapannya kembali kosong. Tapi 8 orang itu kini bergerak, serempak. Tangan kanan mereka perlahan terangkat, semuanya bersamaan, menghadap ke arah Ka'bah, seperti ritual, seperti upaya membuka sesuatu. Faris merasa jantungnya serasa tertusuk. "Pak," suaranya gemetar. Mereka sedang mengaktifkan sesuatu." Pak Hadi mengusap wajahnya. "Riz, kalau ritual itu selesai..." Faris menggeleng keras. Tidak boleh." Namun sebelum mereka sempat mendekat, udara di tengah formasi 8 orang itu mulai pecah. Bukan pecah secara fisik, tapi seperti kaca yang retak dalam dimensi lain. Cahaya hitam merah keluar dari celah tak terlihat itu, melengkung di udara seperti api terbalik. Jamaah di sekitarnya mundur panik. "Apa itu? Api?" "Tidak, itu bukan api. Sesuatu sedang terbuka." Faris menatap celah itu dengan nafas tercekat. "Astagfirullah, itu portal." Pak Hadi menyilangkan tangan di dadanya, membaca doa secepat mungkin. Celah itu makin lebar, udara makin panas, suara-suara aneh muncul, seperti jeritan ditarik dari kedalaman bumi. 8 sosok itu tidak bergerak sama sekali. Seolah mereka bukan manusia lagi, melainkan pilar untuk membuka pintu itu. Faris sadar, jika pintu itu terbuka penuh, sesuatu yang tidak seharusnya ada di dunia manusia akan masuk, dan semua itu terjadi di pusat tempat paling suci di dunia. Faris menatap Pak Hadi, suara gemetarnya pecah. "Pak, kita harus hentikan mereka." Pak Hadi memegang tangan Faris. "Riz, tidak ada orang biasa yang bisa menghentikan ini." Faris menggeleng, mata berkaca-kaca. "Kalau kita diam, lebih banyak yang akan mati." Dan tepat saat itu, suara lembut namun kuat terdengar di belakang mereka. Tidak semua manusia itu biasa. Faris menoleh cepat. Pria berjubah putih itu berdiri di sana. Kali ini tatapannya tidak lagi tenang. Tatapannya tajam, penuh murka, seolah ia sudah menunggu momen ini. Dan ia berkata dengan suara rendah namun menggema, "Ayo, kita belum terlambat." Pria berjubah putih itu berdiri di hadapan Faris dan Pak Hadi dengan wajah yang tidak lagi teduh seperti sebelumnya. Ada kilatan marah, kilatan tajal, namun sekaligus kilatan sedih, seolah ia tahu apa yang sedang terjadi, jauh sebelum semuanya dimulai. Faris menatapnya dengan campuran lega dan takut. "Tuan, apa yang sebenarnya sedang mereka buka?" Pria itu tidak langsung menjawab, matanya menatap lurus ke 8 sosok yang masih berdiri tegak dalam formasi, tangan terangkat, mulut diam, namun tubuh mereka memancarkan hawa jahat yang semakin pekat.
Ia menghela napas panjang, sesuatu yang tidak boleh pernah disentuh manusia. Lalu ia menatap Faris, dan kalian berdua melihatnya terlalu banyak. Pak Hadi buru-buru menjawab, "Kami hanya ingin bantu, Tuan. Kami tidak bisa diam melihat ini." Pria itu menatap keduanya dalam-dalam, mencari sesuatu di mata mereka. Lalu ia mengangguk kecil. "Kalau begitu, tetaplah di dekatku. Apapun yang terjadi, jangan terpisah." Sebelum mereka sempat bertanya sesuatu, bumi bergetar pelan. Celah hitam merah yang melayang di udara kini melebar menjadi seperti lingkaran berputar, mengisap cahaya di sekitarnya. Jamaah mulai berlarian ketakutan. Petugas tak mampu mendekat karena dorongan angin yang keluar dari formasi 8 orang itu. Langit di atas Masjidil Haram berubah warna, dari biru gelap menjadi abu pekat. Cahaya lampu-lampu masjid meredup, bukan mati, tapi seolah diserap oleh sesuatu yang tak terlihat. Suara pria berjubah putih bereaksi cepat. "Faris! Hadi, bergeraklah ke belakangku." Spontan mereka patuh. Pria berjubah putih mengangkat tangannya ke arah 8 sosok itu. Tangan kirinya menggenggam sesuatu dari balik jubah, objek kecil berwarna perak dengan ukiran cahaya. Faris mendekat. "Apa itu?" Pria itu tidak menoleh. Sisa dari penjaga lama, pemberian untuk menghadapi sesuatu seperti ini. Faris tidak mengerti, tapi ia merasakan udara di sekeliling pria itu berubah, jadi lebih hangat, lebih stabil, seperti pusat keheningan di tengah badai. Lalu pria itu melangkah maju, 1 langkah, 2 langkah. Pada langkah ketiga, 8 sosok itu menoleh serempak, perlahan, tidak wajar. Mereka menatap pria berjubah putih itu dengan mata kosong, namun terasa penuh kebencian. Pria berjubah putih mendongak tanpa ragu. "Berhenti sekarang, sebelum kalian benar-benar hilang." Salah satu dari mereka, pria tua berkumis lebat, membuka mulutnya. Namun yang keluar bukan suara manusia. Suara itu seperti gabungan jeritan, denting logam, dan desisan ular. "Kau terlambat." Celah hitam merah itu makin melebar. Suara gemuruh terdengar dari dalam, seperti ada ribuan suara memanggil dari kedalaman lain. Pak Hadi memegang dada. "Ya Allah, apa itu? Apa yang keluar dari sana?" Pria berjubah putih menatap lurus pada celah itu. Itu bukan makhluk, itu bukan roh. Itu kehampaan yang ingin memakan cahaya tempat ini. Mereka ingin membalikkan keluhuran menjadi kegelapan. Ia mengangkat benda perak itu lebih tinggi. Objek itu berdenyut, memancarkan cahaya putih lembut yang berbeda dari lampu-lampu masjid. Cahaya itu terasa menenangkan. Sebaliknya, 8 sosok itu gemetar, seperti sesuatu yang mengikat mereka mulai longgar. Namun, salah satu dari mereka, wanita muda berkerudung hitam, menjerit. Suaranya bertenaga gelap. "Pintunya harus terbuka!" Ia mendorong kedua telapak tangannya ke depan. Celah hitam merah memuntahkan semburan angin panas yang memutar seperti badai kecil. Marmer retak, jamaah berjatuhan. Pria berjubah putih mengangkat tangan kirinya dan cahaya perak membentuk perisai besar tak terlihat yang melindungi Faris dan Pak Hadi. Faris menutup wajahnya. "Tuan, mereka makin kuat." Pria itu menatap lurus pada lingkaran 8 orang itu. "Karena kalian membiarkan pintu itu terbuka sejauh ini." Tiba-tiba ia berteriak, "Faris, ambil buku Ana." Faris terkejut. "Hah, buku lusuh itu? Cepat!" Tanpa pikir panjang, Faris berlari ke arah tempat buku itu tergeletak sebelumnya. Meski badai gelap membuat langkahnya seperti melawan arus sungai. Ia melihat buku itu masih ada, tidak tersapu angin. Ketika ia menyentuhnya, buk, sebuah suara seperti sisa arus listrik menyambar telapak tangannya. Namun ia memaksa memegangnya erat-erat. Buku itu panas, berdenyut, seolah hidup. Faris menggertakkan gigi. "Aku dapat, Tuan." Pria berjubah putih mengangguk cepat, "Bawa ke sini." Faris berlari sekuat tenaga melawan hembusan angin hitam merah yang ingin menjatuhkannya. Akhirnya ia tiba dan menyerahkan buku itu. Pria berjubah putih mencengkram buku itu, dan cahaya perak di tangannya menyatu dengan simbol-simbol gelap di buku lusuh itu. Lalu, buku itu berteriak,
Ya, berteriak, seperti makhluk hidup yang tersiksa oleh cahaya. 8 sosok itu mundur satu langkah, seperti merasakan sakit yang sama. Pria berjubah putih mengucapkan sesuatu dalam bahasa yang Faris tidak mengerti. Bukan Arab, bukan bahasa manusia. Cahaya perak dan kegelapan buku itu saling memakan. Udara bergetar, celah hitam merah gemuruh lebih keras, lalu menyempit. Sedikit saja, namun cukup untuk menghentikan ritual 8 sosok itu. Pak Hadi menatap dengan gembira. "Tuan, itu berhasil." Namun pria berjubah putih menggeleng cepat. "Belum, kita baru menutup 1/10 dari pintunya." Faris membelalak, 1/10. Pria itu menatap ke 8 sosok yang mulai bangkit kembali. Mata mereka semakin hitam, dan mereka tidak akan diam. Ia merendahkan suaranya. Sekarang mulai tahap kedua. Cahaya perak yang menyelimuti buku lusuh itu mulai meredup, namun pria berjubah putih masih menggenggamnya erat, seolah ada pertempuran tak terlihat antara cahaya dan kegelapan yang terjadi tepat di dalam genggamannya. 8 sosok itu tidak lagi berdiri diam seperti sebelumnya. Mereka kini bergerak dengan cara yang jauh lebih mengerikan. Tubuh mereka bergetar seperti kabel listrik bertegangan tinggi, sendi-sendi mereka berputar pada sudut yang tidak mungkin dilakukan manusia normal. Suara gigi bergemeletuk, tulang-tulang retak, semua terjadi serempak. Faris menelan ludah dengan keras, tubuhnya gemetar. "Pak, mereka berubah." Pak Hadi memegang dada. "Riz, itu bukan manusia lagi." Salah satu dari 8 sosok itu, wanita berkerudung hitam, memuntahkan asap hitam pekat dari mulutnya. Asap itu turun ke lantai marmer, lalu merayap seperti makhluk hidup, membentuk pola simbol yang identik dengan simbol-simbol di halaman buku Ana. Pria berjubah putih mengangkat satu tangan, membentuk dinding cahaya tipis untuk menghentikan asap itu mendekat. "Jangan sentuh," katanya cepat. "Itu bukan asap, itu perintah." "Perintah apa?" tanya Faris takut-takut. Pria berjubah putih menjawab, "Perintah untuk membuka sesuatu yang lebih besar dari pintu itu." Faris terpaku, "Lebih besar?" Namun tidak ada waktu untuk bertanya lebih jauh. 8 sosok itu tiba-tiba berhenti bergerak. Mereka menundukkan kepala serempak, seakan menerima instruksi dari arah celah hitam merah yang masih terbuka di udara. Dalam 1 detik, mereka semua mengangkat wajah, dan mata mereka tidak lagi hitam polos. Mata mereka berubah menjadi lingkaran merah menyala, seperti bara api yang hidup di dalam rongga mata. Faris terhenyak. "Pak, mereka menerima sesuatu." Pak Hadi bergidik, seperti ada yang masuk ke tubuh mereka. 8 sosok itu berteriak bersamaan, namun bukan teriakan manusia. Suara itu merobek udara, menembus telinga, menusuk tulang. Beberapa jamaah jatuh pingsan, sebagian berlari menjauh dalam ketakutan. Faris berlutut sambil menutup telinga, namun suara itu tetap terdengar di dalam kepalanya. Pria berjubah putih memperkuat perisai cahaya di sekitar mereka. "Riz, Hadi, tetap di belakangku." 8 sosok itu mulai bergerak maju, bukan berjalan, melainkan meluncur di atas lantai marmer seperti bayangan yang tidak memiliki berat. Mereka mengitari Ka'bah dalam formasi, namun kini bergerak lebih cepat, lebih agresif. Suara gemuruh muncul dari celah hitam merah, seperti ada sesuatu yang semakin mendekat. Pria berjubah putih mendegap keras, wajahnya menegang. Tidak cukup waktu. Ia membuka buku lusuh itu, halaman-halamannya menjulur seperti meronta. Cahaya perak dari tangannya meresap masuk dan memaksa simbol-simbol gelap di dalam buku itu untuk menyala balik. Setiap halaman memancarkan cahaya putih yang menyakitkan. 8 sosok itu menjerit, tubuh mereka tersentak mundur, seolah cahaya itu membakar sesuatu yang ada di dalam diri mereka. Lalu, mereka mulai bermetamorfosis. Sosok pertama, pria tua berkumis tebal, tangannya memanjang seperti kayu yang ditarik, tulangnya terdengar patah dan membesar. Kedua matanya meredup menjadi bara merah kecil. Sosok kedua, wanita kurus berwajah pucat, kulitnya mengelupas, menyingkap lapisan hitam di bawahnya seperti jelaga yang hidup. Sosok ketiga dan keempat mengeluarkan suara mendengung seperti ribuan lebah.
Dari tubuh mereka muncul urat gelap yang berdenyut-denyut seperti akar tanaman yang tumbuh di dalam daging. Sisa 4 sosok lainnya berubah menjadi bentuk yang lebih abstrak seperti kabut hitam padat yang terus berubah-ubah, namun tetap memiliki mata merah sebagai pusat kendali. Faris memundurkan tubuhnya, wajahnya pucat. "Pak, apa mereka masih manusia?" Pria berjubah putih menjawab tanpa menoleh. Tidak, mereka sudah kehilangan ruhnya ketika ritual dimulai. Yang kalian lihat itu bukan manusia lagi. Pak Hadi menutup mulutnya, hampir muntah. Ya Allah, transformasi itu selesai hanya dalam hitungan detik. Kini ada 8 makhluk berdiri di tengah Masjidil Haram, masing-masing dengan bentuk berbeda, namun mempunyai mata merah yang sama. Dan mereka semua menatap satu arah. Pria berjubah putih. Salah satu makhluk menggeram, suaranya seperti logam yang diseret. "Kau, penjaga, sudah waktunya jatuh bersama cahaya ini." Pria berjubah putih menatap mereka tanpa gentar. "Kalian tidak akan menyentuh satu batu pun dari tempat ini." Makhluk yang tampak seperti kabut padat bergerak, melayang cepat menuju pria berjubah putih. Faris berteriak panik, "Tuan, awas!" Namun pria itu cuma mengangkat tangan, dan benturan besar terjadi. Cahaya putih bertabrakan dengan kabut hitam pekat di udara, menghasilkan gelombang kejut yang mengguncang seluruh pelataran masjid. Lantai bergetar, udara terbelah, jeritan makhluk itu memecah malam. 8 makhluk itu menyebar, masing-masing bersiap menyerang dari arah berbeda. Pria berjubah putih memperketat genggaman pada buku lusuh di tangannya. Ia menatap Faris dengan wajah serius. "Faris, aku butuh bantuanmu." Faris tercengang. Saya cuma orang biasa." Pria itu mendekat sedikit. Tidak ada manusia yang biasa ketika cahaya memilihnya. Faris meneguk ludah, tubuhnya gemetar. "Faris," pria itu menatapnya dalam-dalam. Ada bagian dari ritual penutup yang hanya bisa dilakukan oleh manusia biasa, karena hanya manusia yang punya kehendak bebas. Faris gemetar. "Apa yang harus saya lakukan?" Pria berjubah putih menjawab dengan suara rendah namun tegas. "Buka halaman terakhir buku ini dan bacakan apapun yang kamu lihat." Faris meraih buku itu perlahan, tangan masih gemetar. Dan ketika ia membuka halaman terakhir, halaman itu tidak kosong seperti sebelumnya. Ada tulisan baru, ditulis dengan cahaya, dan tulisan itu bukan sekedar kalimat. Itu adalah doa, doa yang tidak pernah ia dengar sebelumnya, namun terasa seperti berasal dari cahaya itu sendiri. Faris mengambil nafas panjang. Sementara 8 makhluk itu bersiap menyerang serempak. Ia mulai membaca, dengan suara yang gemetar namun keluar dari dada, bukan dari tenggorokan. "Ya Nur, ya Hak, ya Malik, tutuplah pintu yang bukan milikmu, kembalikan segala kegelapan kepada tempat asalnya." Makhluk-makhluk itu menjerit, celah hitam merah gemetar. Pria berjubah putih menatapnya dengan penuh harapan. "Lanjutkan Faris, jangan berhenti." Dan Faris membaca lebih keras, kegelapan mulai runtuh. Celah hitam merah yang menganga di langit Masjidil Haram mulai bergetar kuat, seperti pusaran yang meronta karena doa Faris menghantam langsung ke jantung kegelapan. Suara retakan terdengar, bukan dari langit, tetapi dari ruang antara dunia. Cahaya putih tipis merambat dari setiap kata yang ia lantunkan, bergerak naik ke udara, membungkus celah itu. 8 makhluk yang mengelilingi Ka'bah menjerit serempak, namun jeritan mereka kini bukan suara serangan, melainkan ketakutan. Tubuh mereka mulai meregang kembali, simbol-simbol gelap di kulit mereka memudar. Sebagian dari mereka runtuh ke tanah seperti boneka yang kehilangan kendali. Namun sebagian lain masih melawan, merangkak menuju Faris dengan mata merah menyala. Faris mundur, tapi suara pria berjubah putih menahannya. "Jangan berhenti, kata-katamu menutup pintunya." Faris kembali membaca, kali ini lebih keras. "Ya Rob, Engkau yang menegakkan dan meruntuhkan. Kembalikan kegelapan ke dalam jurangnya. Tutuplah celah antara dunia kami dan dunia tanpa cahaya."
Setiap kata terakhir menghempaskan badai cahaya putih ke arah makhluk-makhluk itu. Makhluk pertama, yang tangan dan tulangnya berubah panjang, meleleh menjadi debu hitam yang tersebar di udara. Makhluk kedua, wanita berkulit kabur seperti jelaga, terjatuh dan tubuhnya menghilang seperti asap ditarik oleh angin. Yang ketiga dan keempat, yang urat gelapnya berdenyut seperti akar, berusaha merangkak ke arah Faris, namun hancur menjadi serpihan tipis begitu cahaya menyentuhnya. Empat sisanya, yang berbentuk kabut padat, mencoba melayangkan serangan terakhir, lembaran bayangan seperti cakar yang panjang menuju Faris. Namun pria berjubah putih melangkah ke depan. Ia menahan semua serangan itu dengan telapak tangan terbuka. Tidak melewati aku. Cahaya perak membungkus lengannya dan seluruh bayangan pecah seperti kaca yang dilemparkan batu. Satu makhluk terakhir, yang paling besar dan paling gelap, meraung bagaikan ratusan suara manusia yang ditumpuk. "Ah, kau tidak bisa menutup pintu itu!" Pria berjubah putih mendekat, sorban putihnya berkibar terkena angin kencang dari celah hitam merah yang mulai menyempit. "Pintu itu tidak pernah milik kalian," katanya pelan namun terdengar seperti guntur. Makhluk itu mundur, meratap tanpa suara, tubuhnya bergetar hebat. Faris meneruskan bait terakhir dengan napas tercekat. "Dengan cahayamu, ku mohon." Segala pintu kesesatan tertutup, segala kegelapan kembali pergi, segala penyesatan lenyap tanpa jejak, dan tidak ada lagi yang masuk selain apa yang engkau izinkan. Doa itu selesai. Cahaya putih yang keluar dari halaman terakhir buku itu meledak, bukan berbahaya, tetapi memancar seperti fajar yang menyeruak dari balik gunung. Seluruh Masjidil Haram dipenuhi cahaya. Makhluk terakhir menjerit keras, lalu hancur menjadi ribuan serpihan hitam yang tertiup angin, hilang tanpa jejak. Celah hitam merah di langit tertutup dalam satu tarikan. Blam! Tidak meledak, tidak pecah, tertutup rapat, seolah tidak pernah ada. Langit kembali cerah. Lampu-lampu masjid menyala normal. Angin hangat kembali terasa. Suara jamaah yang panik perlahan mereda. Faris jatuh berlutut. Lututnya lemas, matanya berkaca-kaca. Nafasnya berat seakan paru-parunya baru saja kembali. Pak Hadi tak bisa menahan tangis lega. Ia memeluk Faris erat. "Riz, kau, anak muda, kau menyelamatkan banyak orang malam ini." Faris terdiam, matanya menatap pria berjubah putih yang kini berdiri tenang, nafasnya stabil meski ia baru saja menghadapi 8 makhluk gelap sekaligus. Pria itu mendekat pada Faris. "Kerja bagus," katanya pelan namun penuh makna. Tidak banyak manusia yang bisa membaca doa itu tanpa kehilangan akal. Faris mendongak, suaranya serak. "Tuan, saya ini siapa sebenarnya? Kenapa saya bisa?" Pria itu tersenyum kecil, senyum yang membuat dada Faris terasa hangat. "Karena kau tidak merasa kuat, karena kau tidak merasa paling suci, karena kau tidak merasa istimewa." Ia menepuk bahu Faris, dan hanya orang-orang dengan hati seperti itulah yang bisa dipilih. Faris menunduk, air mata jatuh. "Tuan, apakah semuanya sudah selesai?" Pria itu menatap ke arah tempat makhluk terakhir menghilang. Untuk pertama kalinya, ada sedikit kerut khawatir di wajahnya. "Tertutup, tapi belum selesai." Faris membelalak. Belum selesai." Pria itu mengangguk pelan. "Mereka adalah 8 dari 10. Faris gemetar. "Berarti masih ada 2. Pria berjubah putih berjalan perlahan, menyembunyikan buku lusuh yang kini sudah padam di balik jubahnya. Ia menatap langit, seakan merasakan sesuatu yang jauh. Keduanya tidak akan muncul di tempat suci ini. Ia memandang Faris. Mereka sedang menuju dunia luar, dunia manusia biasa. Pak Hadi menutup mulutnya. "Astagfirullah, dan siapa yang akan menghentikan mereka?" Pria berjubah putih tersenyum tipis pada Faris. "Kau sudah tahu jawabannya." Faris membatu. Dadanya terasa berat. Tuan, saya." "Ya," katanya lembut, "tapi bukan sendirian."
Ia menepuk bahu Faris sekali lagi. Ketika pintu gelap terbuka, selalu akan ada cahaya yang dipilih untuk menutupnya. Angin malam kembali hangat, jamaah mulai kembali berkegiatan. Namun dalam hati Faris, sebuah perjalanan baru telah dimulai, dan dunia luar tidak tahu bahwa kegelapan sedang bergerak ke arah mereka.